Tuhan. Malam ini kita jumpa kembali dalam acara Night Call GPIB. Saya Pendeta Luciana Salawane Bolodadi, Pendeta Non-Organik GPIB. Malam ini saya akan menyapa Bapak Ibu Saudaraku sekalian melalui firman Tuhan dari Matius pasal 23 ayat 13 sampai 15. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menuntun kami, supaya kami boleh mengerti, kami memahaminya, dan kami melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita dari Injil Matius 23 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan demikian bunyinya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menuntun kita semua untuk melakukan kehidupan yang benar. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini orang banyak melihat bahwa dirinya itu bernilai apabila dia mengukurnya dengan apa yang dia punya. Dia punya uang yang banyak, dia punya harta kekayaan, dia punya jabatan, dia punya kedudukan dan sebagainya. Orang akan berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, bukan sekedar karena ia ingin menikmati, tapi lebih daripada itu adalah dia ingin supaya dia dihormati. Dia dianggap sebagai seseorang yang memiliki segala sesuatu yang ada. Dan orang bisa berusaha untuk mendapatkannya dengan cara apa saja. Bahkan orang bisa mengambil apa yang menjadi hak milik orang lain. Yang penting dia sendiri mendapatkan apa yang dia inginkan. Malam hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan ketika Yesus berbicara tentang orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Yesus berbicara dengan sangat keras kepada mereka. Dalam bagian perikop kita, Tuhan Yesus mengatakan, celakalah. Mengapa Tuhan mengatakan celakalah kepada orang-orang ini? Oleh karena pertama-tama, mereka diberikan otoritas sebagai seorang pengajar Taurat yang memiliki pengetahuan tentang Taurat untuk bisa mengajarkan Taurat kepada banyak orang. Mereka diberikan kursi yang khusus disebut kursi Musa. Di kursi itu mereka bisa duduk dan mereka bisa memberitakan pengajaran-pengajaran kepada orang banyak. Sehingga ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dia katakan bahwa para murid-murid harus mendengar, bahkan juga harus menuruti apa yang disampaikan oleh para ahli-ahli Taurat tersebut. Tetapi selain itu, Tuhan Yesus juga mengatakan secara tegas bahwa mereka tidak boleh mengikuti perbuatan daripada para ahli Taurat.
Menarik Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di satu sisi ahli-ahli Taurat ini yang mengajarkan. Tapi di sisi lain Tuhan Yesus bilang, jangan ikuti perbuatan mereka. Rupa-rupanya ini yang disebut dengan kemunafikan orang-orang Taurat ini. Mereka mengajarkan tentang hukum Taurat seolah-olah mereka menguasai seluruh yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tapi mereka sendiri tidak pernah melakukan apa yang diajarkan dalam Taurat tersebut. Kehidupan mereka menjadi kehidupan yang duniawi, yang lebih menonjolkan manusiawinya, lebih menonjolkan diri sendirinya. Menjadi satu kebiasaan daripada para orang Farisi ini, para ahli Taurat ini adalah ketika mereka berdoa, mereka menggunakan tali sembahyang. Tali sembahyang itu Bapak Ibu Saudara adalah gulungan daripada kertas atau gulungan dari kulit, bahan kulit, yang di dalamnya berisi kata-kata Taurat yang ditulis dengan sangat halus, sangat indah. Dia terdiri dari 4 paragraf. Kertas ini digulung, kemudian dijahitkan di bahan kulit, kemudian ditempelkan di dahi daripada orang-orang ini. Juga diikatkan pada tangan bagian kiri, lengan bagian kiri. Ini mau menunjukkan bahwa artinya ini menjadi satu catatan bahwa apa yang dituliskan ini menggambarkan apa yang seharusnya ada di dalam hati dan pikiran mereka. Bahwa apapun yang mereka kerjakan, mereka harus diingatkan bahwa ada kata-kata yang dituliskan untuk mengingatkan dan menuntun mereka. Tapi kenyataan yang ada Bapak Ibu Saudaraku sekalian bahwa orang-orang ini justru menggunakan akan sarana ini untuk menunjukkan kehebatan mereka. Mereka membuat tali sembahyang ini menjadi agak lebih besar sehingga bisa dilihat oleh orang. Dan ketika orang melihat itu, diharapkan orang akan menganggap mereka sebagai orang yang lebih saleh, orang yang lebih benar, orang yang berbeda dari mereka-mereka yang lain, orang-orang yang lain. Dan karena mereka adalah orang yang berbeda Bapak Ibu Saudara, mereka harus dihormati, mereka harus ditinggikan, mereka harus diperlakukan khusus. Ketika mereka datang dalam perjamuan, acara perjamuan Bapak Ibu Saudara, mereka selalu memilih tempat-tempat atau kursi yang terhormat. Ketika mereka datang di dalam rumah ibadat, mereka juga harus pilih tempat yang paling depan. Karena mereka pikir bahwa tempat-tempat itu adalah tempat yang khusus untuk orang-orang yang patut dihormati atau orang-orang yang patut ditinggikan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini yang kemudian Tuhan Yesus mengatakan celakalah mereka. Oleh karena apa? Karena apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dalam mereka punya hidup. Dan semuanya itu menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang dan mengenal Tuhan. Merasakan damai, merasakan sukacita. Kehadiran mereka justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Batasan-batasan yang mereka buat dengan menganggap dirinya lebih hebat, lebih baik, lebih dihormati, lebih khusus dan sebagainya, menimbulkan jarak ketika mereka harus berdiri dengan banyak orang. Dan hal ini yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau para ahli Taurat memperlakukan hidupnya seperti itu, mereka seperti orang-orang yang istilahnya orang bilang disebut dengan NATO, no action, talk only. Hanya banyak bicaranya, tapi tindakannya enggak ada, perbuatannya enggak ada. Dan orang-orang yang seperti ini adalah gambaran orang yang tidak punya integritas. Karena mereka hanya banyak bicara, tapi mereka tidak punya kehidupan, contoh, teladan yang nyata dalam kehidupan mereka. Dalam gereja Tuhan, kita juga seringkali menemukan hal yang sama,
Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada banyak orang yang gila dihormati, gila dipuji, yang senang sekali supaya orang memuji-mujinya ketika dia sudah melakukan sebuah pekerjaan pelayanan. Apalagi kalau yang dia lakukan itu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Kadang-kadang manusia menuntut supaya dia harus dihormati, supaya dia harus dihargai, bahkan dia harus didengarkan. Karena dia sudah melakukan hal-hal yang hebat menurutnya dalam gereja Tuhan. Hal-hal seperti ini sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian justru menjadi sebuah penghalang bagi orang lain. Menimbulkan rasa yang tidak damai sejahtera, tidak sukacita. Tidak semua orang yang bisa menerima jikalau seseorang bersikap demikian. Ada banyak orang yang merasa menjadi tidak damai, tidak sukacita ketika ada pribadi-pribadi yang berusaha menonjolkan diri, yang merasa diri harus lebih hebat, harus merasa diri bahwa saya lebih orang yang harus dihargai, dihormati. Padahal dalam persekutuan bukan manusiawinya, bukan diri kita. Ketika kita melayani, bukan hidup kita yang ditonjolkan, nama Tuhan yang seharusnya ditonjolkan di atas segala-galanya. Hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Kita periksa diri kita masing-masing. Mungkin kita seperti orang-orang Farisi ini, yang seringkali hanya mencari pujian, hanya mencari kehormatan, hanya mencari keuntungan diri sendiri. Ketika kita bicara tentang persekutuan, ketika kita bicara tentang pelayanan dalam gereja Tuhan, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita semua. Karena apa? Hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang tidak mendatangkan berkat bagi hidup kita sekalian. Tuhan Yesus mengatakan celakalah mereka. Oleh karena apa? Hal-hal seperti itu ketika datang pencobaan, orang-orang yang menggantungkan diri kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang manusiawi, mereka tidak akan bertahan. Mereka akan mudah sekali jatuh dalam pencobaan. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, ada 3 pelajaran penting yang harus kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang yang berintegritas adalah orang yang tidak hanya sekedar mengajar kepada orang lain, tetapi apa yang dia ajarkan kepada orang lain itu juga menjadi pelajaran untuk dirinya sendiri, untuk dia belajar berubah, untuk dia belajar hidup lebih baik, pribadi yang lebih baik. Dan perubahan itu harus dia tunjukkan melalui gaya hidupnya. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia menyelesaikan sebuah masalah, menghadapi sebuah masalah, bagaimana dia bersikap dalam menghadapi sebuah pelayanan. Dibutuhkan orang-orang yang punya integritas. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sungguh mampu untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita mengerjakan hal-hal dalam gereja Tuhan, dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan, tidak hanya dalam gereja, tidak hanya ketika kita ada di dalam pekerjaan di rumah, tidak hanya ketika kita ada dalam pekerjaan-pekerjaan di kantor, atau di mana saja Bapak Ibu Saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan. Ukurannya bagi Tuhan, Dia tidak melihat apa yang kita pakai, bukan baju yang Bapak Ibu Saudara dan saya pakai. Ukurannya bukan dia lihat berapa uang yang Bapak Ibu Saudara dan saya punya. Ukurannya bukan dia lihat apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki secara duniawi, secara manusiawi. Tapi ukurannya seberapa besar kita mampu memberi yang terbaik bagi Tuhan dari hati kita masing-masing. Kita mengerjakannya dari hati kita, dan ketika kita mengerjakannya dengan hati kita, kita meminta pertolongan Roh Kudus. Tuhan, tolong saya. Dan kalau kita mengerjakannya dari hati, otomatis Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kita bisa tonjolkan dari hidup kita. Yang kita hanya ditonjolkan adalah hanya nama Tuhan.
Tuhan di atas segala-galanya. Kita minta Tuhan, lihat hati saya mengerjakan dengan hati saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hal-hal yang kelihatan oleh mata, tapi apa yang dari hati saya, itu yang mau saya persembahkan untuk Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, milikilah kerendahan hati. Orang yang punya kerendahan hati, dia yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang punya kerendahan hati, ia yang bisa duduk bersama dengan orang lain tanpa melihat jabatan, tanpa melihat status, tanpa melihat keadaan yang berbeda satu dengan yang lain. Orang yang punya kerendahan hati, dia bisa hadir dimanapun, dalam situasi apapun juga. Karena apa? Karena dia merendahkan hatinya, dan Tuhan yang berkarya di dalam dia punya hidup. Tuhan menolong kita semua untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berintegritas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah boleh beribadah malam hari ini. Biarlah dalam perenungan ini kami dituntun oleh Tuhan, supaya kami memasuki malam kami dan kami boleh berbaring dengan hati yang tenang. Firman Tuhan mengubah hidup kami, menegur dan mengingatkan kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab melalui apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami mengerjakan apa yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua kami, orang tua kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, bahkan seluruh pelayanan-pelayanan kami. Kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.